Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali kita berjumpa di video pembelajaran. Pada kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk melanjutkan materi yang sebelumnya tentang konstruksi teori ya. Pada bab ini ya, yang pada video ini kita akan belajar apa itu namanya konsep ya. Konsep atau seorang sering menyebutnya latent variable atau construct atau unobserved variable atau concept by postulation, itu biasanya kayak gitu. Nah teman-teman semua, sebenarnya apa sih konsep itu? Nah konsep itu ialah simbol yang digunakan untuk memaknai fenomenon tertentu. Jadi kita lihat simbol ya, simbol. Biar teman-teman ada gambaran. Kalau deskripsi itu kan teman-teman biasanya ngelihat apa, ada penelitian yang neliti tentang terhadap kepuasan, terhadap minat. Nah itu kepuasan sama minat itu namanya konsep ya teman-teman. Nah ada dua jenis simbol ya, simbol primitif dan simbol turunan. Simbol primitif itu berarti kita melihat sesuatu tidak bisa didefinisikan, artinya kita harus lihat contohnya. Misalnya apa teman-teman? Nah misalnya apa? Gajah itu kan simbol primitif. Kalau gajah kan kita nggak bisa menggunakan kata-kata lain untuk mendefinisikannya kan. Kita harus melihat gajah itu ya, lihat pakai mata langsung gitu. Lalu simbol primitif, simbol turunan ya, simbol turunan itu adalah simbol yang kita akan melihatnya dengan turunan-turunan lain. Misalnya di situ ada X dan Y itu simbol primitif, maka Z itu simbol turunannya sama dengan X plus Y gitu loh. Jadi ada beberapa alternatif gitu. Contohnya apa? Perhiasan, gading ya, mental, juara, itu namanya simbol turunan. Nah untungnya kita di ilmu sosial, di kayak ekonomi, bisnis, manajemen, dan akuntansi itu kan kebanyakan simbolnya simbol turunan gitu loh. Nah simbol turunan ini kita tidak perlu melihat langsung, tapi ada definisinya gitu. Beda dengan di fakultas atau ilmu-ilmu yang sains, ilmu-ilmu kedokteran, nah itu biasanya pakainya simbol primitif ya. Nah sebenarnya apa sih yang membentuk konsep teman-teman kalau gitu? Nah sebelum saya masuk ke situ, sebenarnya konsep itu kan ada 3 unsur ya. Tapi teman-teman harus memahami sebuah contoh ya. Kita pakai contoh supaya kita bisa lebih mudah untuk memahami apa itu konsep ya. Nah teman-teman, apa itu konsep itu kita coba lihat di koran ya. Di koran itu saya lihat tahun 98 dulu itu ada ini ya, 98 atau 2000 gitu loh, ada berita bahwa kesebelasan Prancis menjadi juara Euro. Pada saat itu dia bisa memenangkannya dengan pertarungan yang dramatis, yaitu Italia unggul dulu kan waktu itu 1-0 gol Marco Del Vecchio. Kemudian David Trezeguet mengubah skor jadi 1-1, dan di menit 103 dia juga mencetak gol lagi dan akhirnya memenangi Piala Eropa. Nah pada peristiwa itu kita bisa menarik kesimpulan bahwa peristiwa itu adalah yang dinamakan dengan peristiwa empirik atau peristiwa namanya. Nah jadi kita masuk ke 3 unsur konsep. Salah satu unsur konsep adalah yang namanya peristiwa atau amatan gitu ya, atau fenomenon. Nah fenomenon itu namanya kayak gitu. Jadi dari fenomenon yang ada tadi itu kalau kita tarik simbolnya apa, misalnya teman-teman kalau ngelihat simbolnya misalnya mental juara ya gitu. Jadi konsepnya itu adalah mental juara ya, konsepnya mental juara ya, dimana fenomenonnya apa? Fenomenonnya kan tadi kesebelasan Prancis memenangkan Piala Euro. Nah, kenapa kok bisa disebut fenomenon? Ya karena itu peristiwa nyata. Dan kenapa akhirnya mental juara jadi konsep? Karena dia memiliki unsur yang satu, dia adalah amatan atau berasal dari fenomena, dan akhirnya diberikan definisi. Jadi 3 unsur konsep itu adalah, yang pertama di situ adalah simbol, kemudian yang kedua adalah muatan makna, dan yang ketiga adalah fenomenon atau fakta,
objek, peristiwa, referensi empirik, dan lain-lain. Ya, ada 3 garis ya teman-teman, dan coba dipahami bahwa mereka berada pada aras pikir ilmiah yang berbeda. Masih ingat ya, yang atas itu adalah abstrak, yang di bawah itu adalah empirik. Yang abstrak ini isinya adalah simbol dan muatan makna tertentu. Kemudian yang di bawah itu adalah fenomena tadi yang ceritanya kemenangan regu Prancis tadi loh ya. Lah, kita coba isi ya sekarang ya. Kita coba isi ya. Kita gambar yang baru aja dengan contoh. Nah, yang simbol apa tadi berarti? Mental juara ya, mental juara. Kemudian fenomena empiriknya apa? Kemenangan regu Perancis 2-1 atas Italia. Kemudian muatan maknanya apa? Jadi situasi hati yang tak pernah surut untuk berusaha. Nah, sekarang sudah kelihatan kan? Jadi simbol itu adalah berisi tentang amatan yang juga dikandung dalam muatan makna yang diberikan simbol, kemudian ditunjuk oleh peristiwa. Jadi awalnya sebenarnya dari peristiwa dulu, kemudian dikandung dalam muatan makna, ya, diberikan simbol, kemudian ditunjuk oleh ini. Jadi muter gini terus ya teman-teman. Ya. Simbol dengan muatan makna di atas karena dia tidak empirik ya, dia ada di abstrak, di penalaran gitu. Jadi sini teman-teman paham ya. Nah, jadi simbol itu bisa berupa kata tunggal, misalnya permintaan, penawaran, tabungan, harga, investasi, pendapatan, aktiva, pajak, ekuitas, piutang, dan laba. Simbol juga dapat berbentuk kata majemuk teman-teman, seperti produk domestik bruto, biaya marginal, pangsa pasar, pendapatan per kapita, laju pertumbuhan, pembangunan ekonomi, otonomi daerah, aktiva tetap, modal kerja, laju inflasi, dan ekuitas merek. Ya banyak ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian kita bahas muatan makna. Nah, muatan makna fungsinya apa? Muatan makna ini fungsinya adalah memberi batasan teman-teman, memberi batasan ya, yang kemudian diisi ke dalam atau dilekatkan pada simbol sehingga dinyatakan melalui definisi. Jadi namanya muatan makna itu namanya juga makna itu terkandung dalam yang namanya definisi konseptual. Jadi kalau teman-teman belajar metode penelitian ada yang namanya definisi konseptual itu ya seperti itu contohnya. Nah, tujuannya definisi apa teman-teman? Yang pertama memperkaya kosakata, 2 menghilangkan kerancuan, mengurangi kekaburan, menjelaskan secara teoritis, kemudian mempengaruhi sikap. Jadi yang namanya definisi ini fungsinya karena untuk memperjelas. Kalau kita meneliti tentang misalnya kinerja perusahaan, yaitu kinerja perusahaan itu definisinya apa? Ya, definisinya apa sehingga nanti akan berimplikasi pada pengukurannya gitu. Oke ya. Kita lanjut. Nah, lalu struktur definisi teman-teman. Ya, sekarang kita membahas ya. Jadi gambarnya jadi kayak gini. Yang simbol itu akhirnya dinamakan definiendum dan yang muatan makna namanya definiens atau genus proximum atau differentia specifica. Nah, yang definiendum itu adalah simbolnya, yang genus proximum itu adalah ini, kelas umum atau kategori yang menjadi kelompok di mana di dalamnya simbol telah diberi muatan makna tertentu yang termasuk di dalam genus proximum itu. Yang diferensia spesifika itu apa? Yaitu karakteristik unik yang dilekatkan pada simbol yang telah diberi muatan makna tertentu sehingga membedakannya dari simbol-simbol lain yang berada dalam satu genus proximum. Contoh aja deh ya biar gampang. Kebutuhan, definiendum ya, atau simbolnya kebutuhan. Kebutuhan itu jenis proximumnya apa berarti? Keperluan. Diferentia spesifika adalah dasar manusia. Kita lihat keperluan ini kan umum. Ya. Nah, keperluannya keperluan apa? Nah, baru diferentia spesifika menjelaskan dasar manusia, keperluan dasar manusia. Terus modal kerja bersih itu sebuah nilai. Nah, nilai kan umum, nilai itu banyak. Nilai yang seperti apa? Nilai selisih aktiva lancar dan pasiva lancar, misalnya gitu. Lalu yang ketiga permintaan. Permintaan itu apa sih? Jenis proximumnya secara umum itu adalah keinginan yang didukung oleh kemampuan bayar dan kesediaan beli, yaitu kan secara khususnya atau secara karakteristik uniknya gitu loh. Lalu kepuasan, suatu perasaan ya yang terjadi ketika seseorang membanding antara harapannya terhadap sesuatu dan persepsinya tentang kenyataan sesungguhnya yang dialami mengenai sesuatu itu. Mental juara, situasi hati. Ya, mental juara itu situasi hati. Situasi hati itu kan banyak, tidak hanya mental juara tapi
Yang membedakannya akhirnya apa? Diferentia spesifikanya, yaitu yang tak pernah surut untuk berusaha gitu. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Nah, oleh karena itu ya, yang menentukan genus proximum itu adalah aras ukur konsepnya. Nanti kita akan belajar aras ukur konsep ya. Oke, kita langsung aja ya. Sehingga definisi ini harus ini ya teman-teman, harus benar-benar sesuai dengan penelitian sebelumnya. Nah, lalu aspek-aspek apa dari sebuah konsep ya? Nah, macam-macam konsep itu ada dua, atribut dan peubah atau variabel. Nah, pasti pernah dengar toh namanya variabel itu apa? Nah, konsep itu apa gitu ya. Nah, kalau atribut itu, bentuknya atribut itu konsep hanya mengandung kategori-kategori unik kayak pria, wanita, apa. Jadi setiap kelompok itu tidak ada angka yang khusus menunjukkan jati diri si pemiliknya. Jadi dia hanya dibagi dua atau bagi tiga, sama aja. Jadi kelompok hanya kategorikal gitu ya. Jadi teman-teman bisa memahami. Lalu yang kedua adalah peubah atau variabel. Konsep ini mengandung derajat nilai, jadi ada besarannya teman-teman, seperti itu ya. Nah, ini pembagian variabel ya, ada yang variabel pemumpunan penelitian dan variabel bukan pemumpunan penelitian. Pemumpunan penelitian itu adalah variabel yang akan kita gunakan untuk meneliti, kayak misalkan dependent sama independent. Nah itu. Nah, terus kadang kan kita menambahkan kayak size dimasukkan itu karena itu kita melihat apakah ada variabel-variabel yang berpengaruh terhadap penelitian-penelitian kita gitu. Lalu peubah kuantitatif itu memiliki besaran nilai atau interval nilai. Peubah kualitatif itu hanya kategorikal. Jadi kalau saya ngomong kategorikal tadi sama aja peubah kualitatif, peubah kuantitatif itu adalah yang ada nilainya, derajatnya. Nah, langsung aja masuk ke ini ya. Aras ukur konsepnya itu ada NOIR. Nah, singkatannya adalah NOIR teman-teman. Nominal, ordinal, interval, dan rasio. Nah, nominal itu adalah mengidentifikasi kategori-kategori dari karakteristik unik yang dikandung sebuah konsep, sehingga dapat dibedakan ada atau tidaknya kategori dari karakteristik itu. Kategori itu bersifat ekshaustif dan eksklusif, contoh gender, ras, afiliasi keagamaan, dan jenis pekerjaan. Hanya kategorikal ya teman-teman. Kemudian ordinal memberi kemungkinan perbandingan antar nilai atau kategori-kategori. Contohnya apa? Kekuasaan, pengaruh, kepuasan, kewibawaan, dan kesetiaan ya. Interval memberi kemungkinan bukan hanya menyusun kategori-kategori yang dikandung konsep, melainkan juga menunjuk jarak relatif antara setiap pasang kategori-kategori tersebut. Contoh umur, berat, dan tinggi itu masuk ke interval. Lalu rasio. Sebuah konsep dengan aras ukur rasio selain memiliki semua ciri yang dikandung oleh konsep beraras ukur nominal, ordinal, interval, memiliki juga titik nol absolut. Contoh, pendapatan, volume penjualan, laba, dan biaya variabel. Ya, seperti itu ya teman-teman. Nanti bisa dipelajari. Nah, teman-teman, untuk itu dalam meneliti nanti kita bisa lihat ya. Yang namanya konsep itu ada matranya. Matra itu berarti ada tingkatannya. Ada konsep yang dia harus diturunkan dulu ke dalam sub variabel atau ke aras yang lebih rendah seperti gambar di bawah ini, atau langsung. Nah, kadang ada yang tidak bisa. Nah, ini akan menimbulkan menimbulkan pengukuran-pengukuran yang berbeda. Ya. Oke, begitu saja dari saya materi singkat ini. Semoga bisa membantu teman-teman dalam mengerjakan skripsi, kurang lebih seperti itu. Terima kasih teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.